Oke, baik teman-teman, melanjutkan video yang kemarin tentang TOAS. Jadi di sini saya sudah membuatkan unit ya untuk custom TOAS ini. TOAS atau bahasa lainnya pesan pop up ya, kayak gitulah. Nah, di sini saya kasih nama dengan ADC notification ya, si unit ini. Nah, ini kita tambahkan ya si unit itu ke project kita. Nah, tambahkan ya. Nah, ini kalian bisa modif sendiri ya. Ini saya bikin modif juga nih. Nah, jadi TOAS message ini yang saya bikin ini ada 2 model ya. Nah, ini untuk model-model yang pertama nih, yang 4 ini nih. Yang satu lagi itu yang model 2. Nah, perbedaannya apa? Ya, nanti kita lihat dah. Nah, kita ke yang model pertama dulu ya. Misalnya ini. Nah, cara pemenggalannya ini kan tadi udah ini kita tambahkan dulu ya si usersnya ini, si ada certification-nya dengan cara ini. Nah, kalau udah seperti ini kita bisa lanjut ya. Nah, jadi default-nya untuk cara pemanggilannya adalah notification adc dot. Nah, sini kan ada source loading, change message loading, ada close loading, TOAS message 2 ya. Untuk yang model pertama ada TOAS message. Cara codingannya adalah di sini kan ada tform, di sini kan tform, message-nya apa, jenisnya apa. Nah, jenis ini misalnya itu adalah sukses, error, warning, dan satu informasi. Nah, terus alignment-nya top, center, sama bottom ya. Durasinya ini 4 ya. Nah, simpelnya kita bisa memanggilnya seperti ini ya. Jadi kan ini ya, form gitu. Berarti dia ditampilkan di mana? Di form ini kan namanya F utama ya. Nama formnya F utama. Itu koma. Terus di sini nama bukan nama pesannya apa gitu. Halo. Ini pesan. Nah, kalau ngetiknya seperti ini, maka default itu adalah informasi warnanya biru. Nah, kita lihat ya. Nah, ini defaultnya seperti ini ya. Nah, tapi kita kan pengennya ini jenisnya tuh sukses ya. Nah, kalau sukses kita tambahkan lagi di sini, terus koma ya, ini koma, terus ketik TOAS. Nah, di sini ada TOAS sukses, ada error, info, dan warning. Kita kan ini pingin yang sukses dulu ya, TOAS sukses. Nah, terus sama alignment-nya dia default-nya kan top ya. Ini juga bisa, atau mau tambah lagi TOAS. Nah, ini kan untuk alignment-nya ya, top, center, bottom. Nah, kalau pengen di tengah pilih center, kalau bottom pilih bottom. Bisa begini, bisa juga sampai sini ya. Kalau sampai sini berarti dia alignment-nya di atas. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya dia pengen di bawah atau pengen di tengah, kita pilih yang center dulu misalnya. Dia ada di tengah. Nah, kan? Kalau yang bottom, dia akan berada di bawah posisinya ya, seperti itu. Nah, jadi kita cukup gunakan yang atas saja ya, defaultnya seperti ini ya. Oke, ini untuk yang sukses.
kita ganti dulu pakai ini ya. Saya sudah sediakan untuk kata-katanya biar cepet ya. Ini untuk sukses seperti ini. Kita ke error. Kita bagi pisah-pisah ya biar bisa langsung kelihatan perbedaannya gitu. Jadi gimana tadi? T notification adc dot toas, toasnya yang atas ya, jangan yang dua. Toas terus pomnya berada di pom utama. Pom utama ini ini nama pomnya app utama ya. Terus isi notifikasi apa, pesannya apa, terus dia jenisnya apa nih, error, berarti pilih yang ini ya. Nah, maka dia akan tampilnya warnanya merah ya. Nah, kalau ini kan hijau, nah, hijau. Ini tumpang tindihnya kita tambahkan ini aja, yang ini dia toasnya, toas spasi center misalnya. Nah, kayak begitu. Terus satu lagi yang warning, T notifikasi adc dot toas utama. Nah, kita pakai ini ya, ininya kata-katanya nih. Utama toas apa ini, warning, berarti pilih yang warning. Ini dia mau di mana, di bawah apa udah di atas aja ya biarin ya. Tadi cuma buat contoh aja yang center biar nggak tumpang tindih tadi ya. Terus satu lagi information, kita ini kata-katanya kita copy ya. Notification adc apa tadi ya, toas info ya, kita ke bawah kan. Nah, ini yang warning seperti ini yang informasi seperti ini ya. Jadi kita nanti kalau misalnya digunakan, kita bisa milih nih mau yang mana nih jenisnya gitu. Kalau mau informasi ya informasi aja, terserah pilih-pilih yang mana ya, sesuaikan saja gitu. Nah, ini untuk yang model pertama ya. Terus ada juga yang model kedua nih. Batuk. Nah, untuk model kedua sama, penggunanya sama. Dan notification adc dot toas, pilih yang dua ya. Dia ditampilkan di mana, di pom utama. Misalnya ini kan pom utama ya namanya. Koma sama, nah kita kopikan aja ini nih. Udah saya sediakan nih buat contohnya. Ini kita kebawahkan dulu ya.
Nah, ini yang kedua, ini kalau defaultnya sama, defaultnya ini bisa seperti ini, cuman ini warnanya akan warna backgroundnya hitam, semua tulisannya putih, terus berada di atas, gitu kan. Ini untuk tas ini nih. Nah, kita lihat nih di sini ada apa aja nih, apanya ini variabel atau apa ya disebutnya ya. Parameternya ini apa aja nih? Pom, string, message, terus alignment, background color sama font color. Ini karena alignmentnya defaultnya di atas, maka dia tampil di atas. Nah, misalnya kita pengen di bawah, kita ketik toas bottom, nah gitu ya. Jadi dia akan tampil di bawah. Nah, kalau mau yang tengah ya kita tinggal ubah ini aja toas center gitu. Terus dia juga bisa diganti nih backgroundnya nih. Ini kan alignment, ini kan alignment, background color sama font color ya. Nah, background color, font color gitu. Kalau untuk mengubah backgroundnya, bisa kita ganti warna hijau ya, misalnya bisa dengan pack color drag.green misalnya gitu. Nah, dia akan warnanya berubah menjadi warna backgroundnya berubah menjadi warna hijau. Nah, seperti ini. Terus misalnya pengen dirubah juga tulisannya nih. Di urutannya seperti ini ya. Ubah jadi yellow misalnya. Ini urutannya harus seperti ini ya. Pom, pesan, alignment, background color, sama font color ya. Maka tulisannya akan berwarna kuning. Nah, kayak gitu. Nah, ini untuk yang apa tadi? Yang toas atau pesan pop-up pesan model 2 ya. Ini kan model pertama kan kayak begini. Ses, warning, sama informasi sama informasi sama error. Jadi gunakan salah satunya sesuai kebutuhan gitu. Bagus. Karena saya nggak dibikin jadi ketika diklik ini dia ketik error dia lari di sini di bawah enggak ya. Jadi satu-satu aja. Ini kalau kayak begini bisa bentrok juga tuh. Ketimpang-timpang nah kan. Memang sengaja dibikin seperti itu. Karena kan kegunaannya nggak mungkin lah ibaratnya ketika proses muncul apa sampai tumpang tindih kayak begitu kan. Pasti gunaannya satu-satu. Oke, ini yang tadi ya, yang toas model 2 ya. Lalu kita lari ke loading ya. Di sini juga saya ada loading juga soalnya di sini nih di ADC notifikasi ini. Nah, untuk panggilan loading yang kalian butuh ya, cara manggilnya ya sama ya, t notification adc dot loading. Nah, di pom mana sama pom utama misalnya, terus tulisannya apa pesannya, misalnya loading kayak gitu. Nah, ini kan habis loading itu dia harus di close. Kalau nggak di close dia akan terus muter. Nah, kayak begini terus. Nah, ini kan untuk contoh aja ya. Cara pemanggilnya seperti ini. Coba kita sleep mana? Saya sleep 2 detik ya.
Nah, habis tampilkan, kita jangan lupa untuk ditutup loadingnya dengan cara close loading gitu. Oh, nggak bisa ya. Oh, jangan seperti ini, dia jadi ngebug. Bukan ngebug, ngehang. Dan langsung hilang. Ini harus kalau saran saya ini harus digunakannya itu di dalam thread ya, bukan itunya, codingannya itu. 2 detik ini loh. Ini dia diam 2 detik. Jadi cara penggunaan lainnya itu seperti ini ya. Bit loading.text sedang diproses misalnya. Nah, jadi ini bagusnya itu menggunakan thread ya. .create anonymous thread. Nah, kayak begini nih. Jadi kita gunakan codingnya itu kita di dalam thread ya, biar nggak ngehang juga tuh, biar kelihatan ngehang si aplikasi nih. Prosedur bikin end ini dot star. Nah, kayak gini nih. Sleep ini hanya contoh aja ya. Ini kalau misalnya kalian ada eksekusi query gitu atau apa, ini di sini nih bisa di grind dalam sini nih, begitu. thread synchronize prosedur begin end tuh. batuk mulu. Ininya nil. Nah, kalau mau nambahin variabel tuh di sini ya. Misalnya ada variabel apa, bla 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 di sini nih. Jadi bukan di atas sini nih, bukan di sini nih. Kalau menggunakan thread, di dalam thread berarti harusnya di sini itu variabel. Nah, seperti ini. Nah, lalu t-note ac dot close loading. Nah, kayak gini. Nah, ini kan hanya contoh aja ya. Nanti bisa dikembangkan lagi, diutak-atik lagi ya. Kayak begini ya. Nah, terus satu lagi di sini tadi kan ada yang namanya notification change message loading ya. Nah, di change message loading ini kita untuk merubah yang ini aja nih, pesan yang loading ini nih. Jadi kita nggak perlu klik ini lagi. Jadi cukup ubah nama ini aja. Misalnya pesanan sedang diproses misalnya. Jadi cukup gini aja nih untuk merubah. Cuman syaratnya ini dulu harus dipanggil. Si solo loading dulu harus dipanggil, baru bisa menggunakan change message loading kayak gitu.
Ini bisa digunain nih kalau misalnya kalian lagi ada eksekusi query di sini misalnya nih yang panjang, bisa pakai ini nih kayak gitu. Misalnya ada query di sini, pakai query ini kan saya menggunakan slip 2 ini hanya sebagai contoh agar bisa kelihatan tampil si loadingnya itu. Jadi menggunakan slip, jadi biar kelihatan si proses loadingnya ya. Tapi kalau menggunakan ada yang panjang, ibaratnya query atau codingan panjang nih, nggak perlu pakai slip itu. Tapi kalau mau silahkan, terserah. Jadi kayak gini nih hasilnya, sedang dalam proses, mana ya? Tambahin lagi slip di sininya nih. Nah, kita lihat ya nih. Loading nih. Berubah kan? Sedang diproses. Proses selesai. Tok, hilang. Nah, kayak gitu. Ya, nah ini untuk loading ya, penggunaannya seperti itu, teman-teman. Jadi kalau change message ini harus sudah memanggil show loading dulu gitu. Baru bisa menggunakan ini ya. Oke, teman-teman, mudah-mudahan paham ya ini cara penggunaannya. Ini untuk modelnya seperti ini. Ini agak, jadi ini nggak boleh barengan kayaknya. Bisa barengan tapi ketika dia mau hilang tidak ini ya, enggak sih ya, intinya kita coba deh kita mana ya, ini deh pakai yang ini ya. Nah misalnya di sini deh, nah kayak begini. Oke teman-teman, cuman segitu aja paling ya. Strateginya ini nggak susah sih, nggak sulit. Mudah-mudahan kalian paham dan bisa mengembangkan lagi cara penggunaannya ya. Ini hanya sekedar contoh aja. Silahkan kalian kembangkan lagi untuk yang isi notifikasinya ini. Di sini saya hanya berbagi saja, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa sharing bareng. Kalau ada mau pesan apa gitu, mau bikin tutorial apa lagi, silahkan bisa komen. Jangan lupa di subscribe, di share juga teman-teman yang lainnya biar channel ini berkembang, biar saya juga semangat bikin tutorialnya ya teman-teman ya. Mungkin cukup sekian ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.